Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rusdah dari kelas PSPMC 2019. Pada video tutorial SPS ini saya akan mengujikan PET analisis pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua terhadap pendidikan anak serta dampaknya terhadap status sosial anak di dalam masyarakat sebagai salah satu tugas pada mata kuliah praktikum statistika yang diampu oleh Ibu Khairunisa SSI MSI dengan asisten laboratorium Kak Livia Humaira dan Kak Salama Sulistianingrum. Menurut Robert de Rutherford tahun 1993, PET analisis merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. PET analisis dikembangkan pertama kali oleh Selroek pada tahun 1934. Beliau merupakan seorang sarjana lulusan biologi dari Universitas Illinois, sekaligus merupakan ahli genetika asal Amerika. Selroek pertama kali menggunakan PET analisis pada tahun 1918 dalam artikelnya yang berjudul On the Nature of Sex Factor. Dia berhasil melakukan riset dengan menggunakan PET analisis terhadap transmisi dalam suatu kelinci percobaan pada tahun 1920. PET analisis bertujuan untuk yang pertama melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Dan yang kelima, dapat menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya. Dalam PET analisis, perhitungan PET analisis menggunakan teknik regresi linier. Karena PET analisis merupakan perluasan dari regresi linier, sehingga asumsi-asumsinya yaitu pertama, model regresi harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standard error of estimate kurang dari standard deviation. Yang ketiga, nilai koefisien regresi harus signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji T koefisien regresi signifikan. Nilai kritis jika T hitung lebih besar dari T tabel. Yang keempat, tidak boleh terjadi multikolinearitas. Artinya, tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi antar variabel bebas. Dan yang kelima, tidak terjadi otokorelasi. Terjadi otokorelasi jika angka Dabin dan Watson di antara angka 1 dan 3. Pada model diagram PET analisis, kita dapat merumuskan sebuah hipotesis umum yang diajukan dalam PET analisis, yaitu pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua terhadap pendidikan anak serta dampaknya terhadap status sosial anak dalam masyarakat. Pendidikan orang tua dimisalkan dengan X1, pekerjaan orang tua yaitu X2, pekerjaan anak dimisalkan dengan Y, dan status sosial anak dimisalkan dengan Z. Adapun hipotesis yang akan diuji satu persatu yaitu yang pertama pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang kedua pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, dan yang ketiga pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Untuk mengujikan PET analisis pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua terhadap pekerjaan anak serta dampak terhadap status sosial anak dalam masyarakat, kita masukkan variabelnya ke variabel view, yaitu variabel X1, X2, Y, dan Z. Kemudian desimalnya kita ubah ke 0 semua.
Lalu kita masukkan di labelnya ini. Jadi di bagian variabel X1 labelnya pendidikan orang tua, di bagian X2 labelnya pekerjaan orang tua, di bagian Y labelnya pekerjaan anak, dan variabel Z itu labelnya status sosial anak. Kemudian mentionnya kita ubah ke data scale semua. Kemudian kita klik data view, lalu kita input data yang telah kita buat di Word, kita input ke SPSS. Kemudian kita pastekan. Nah, jadi di sini kita mau buat yang pet analisis model 1. Jadi langkah yang pertama adalah dengan mengklik analyze, kemudian kita pilih di regression, kemudian kita pilih yang di linear. Nah, selanjutnya untuk variabel dependent kita masukkan pekerjaan anak, dan yang di variabel independen ini kita pindahkan yang X1 dan X2 nya. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan otomatis output keluar. Bisa kita lihat pada tabel variabel enter remove ini. Jadi tabel variabel enter remove ini menunjukkan metode yang digunakan. Jadi bisa kita lihat di bagian variabel remove-nya ini tidak ada variabel yang di remove atau dikeluarkan. Selanjutnya adalah model summary. Jadi di tabel model summary ini bisa kita lihat bahwa nilai R-nya itu adalah 0,204 dan nilai R quarter atau R square-nya adalah 0,042. Selanjutnya nilai 0,042 ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsi dari variabel X1 dan X2 ini terhadap Y adalah sebesar 4,2%. Dan sisanya adalah 95,8%. Variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, nilai dari E1 diperoleh dengan cara 1 dikurang 0,042. Jadi 1 dikurang 0,042 adalah 0,958. Jadi 0,958 ini kita akarkan dan didapat bahwa nilai dari E1-nya itu adalah 0,9788. Selanjutnya pada tabel ANOVA bisa kita lihat bahwa nilai dari F hitungnya adalah 0,480 dan nilai signifikansinya adalah 0,625. Jadi 0,625 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kontribusi dan sumbangsi dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Artinya tidak ada kontribusi dan sumbangsi dari pendidikan dan pekerjaan orang tua terhadap pekerjaan anak. Selain itu, nilai dari signifikansi ini menunjukkan model yang dibuat ini, bahwa modelnya tidak signifikan. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini bisa kita lihat bahwa X1 dan X2-nya ini memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05. X1 pendidikan orang tua memiliki nilai signifikan sebesar 0,723 dan X2 pekerjaan orang tua memiliki nilai signifikansi yaitu 0,371.
Jadi dari kedua variabel ini mengisyaratkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kita dapat menggambarkan diagram jalur model struktur 1 dari PET analisis tadi itu seperti ini, X1, X2, Y, dan min 0,075 adalah nilai dari beta, dan min 0,19 itu adalah nilai dari beta X2 yang telah kita dapatkan tadi dari uji PET analisis di SSS. Untuk menguji PET analisis model struktur 2, kita klik Analyze, kemudian kita pilih regresi, dan kita pilih linear seperti tadi. Hanya saja di bagian kolom dialog linear regresi ini, untuk variabel dependennya tadi kita masukkan yang pekerjaan anak pada model 1 sekarang. Untuk model 2 kita masukkan variabel Z ke variabel dependen. Dan variabel X1, X2 dan Y ini kita masukkan di bagian independen, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output di model 2-nya seperti ini. Pada output variabel enter remove menunjukkan metode yang digunakan. Bisa kita lihat di bagian variabel remove ini kosong, berarti tidak ada variabel yang di remove atau dikeluarkan. Pada tabel model summary bisa kita lihat nilai R-nya adalah 0,384 dan nilai R2 atau R kuadratnya adalah 0,148. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsi dari variabel X1, X2 dan Y terhadap Z adalah 14,8%. Dan sisanya adalah 85,2%. Sementara itu 85,2% ini tidak diteliti. Untuk nilai E2-nya bisa kita cari dengan 1 dikurang 0,148 itu adalah 0,852. Lalu 0,852 itu kita akarkan, maka didapatlah E2-nya itu adalah 0,923. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Jadi berdasarkan dari tabel ANOVA ini bisa kita lihat bahwa nilai dari F hitungnya itu adalah 1,214 dan nilai signifikansinya adalah 0,329. Jadi 0,329 ini lebih besar dari 0,05. Jadi pada model ini tidak ada pengaruh dari variabel X1, X2, dan Y terhadap variabel Z. Selain itu, model yang digunakan juga tidak signifikansi. Untuk tabel koefisien ini bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi dari X1 itu 0,934, nilai signifikansi dari X2 itu adalah 0,071 dan nilai signifikansi dari Y adalah 0,814. Jadi signifikansi dari ketiga variabel ini lebih besar dari 0,05, sehingga variabel X1, X2, dan Y tidak berpengaruh terhadap variabel Z secara signifikan. Jadi, ini adalah diagram jalur model struktur 2 dari PET analisis, pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua terhadap pekerjaan anak serta dampak terhadap status sosial anak dalam masyarakat.
Sekian presentasi dari PET Analisis pada aplikasi SPSS, pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua terhadap pekerjaan anak serta dampaknya terhadap status sosial anak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama presentasi tadi. Terima kasih atas perhatiannya.